Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di majlis Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian, wabil khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar diberikan kesehatan, dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para asatidzah, para habaib, para guru-guru, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat dan keberkahan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, hati adalah modal utama kita. Dan ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Dan ketaatan yang paling agung, yang paling hebat adalah ketaatan hati. Itu lebih hebat daripada ketaatan jasmani. Dan kemaksiatan yang paling keji adalah kemaksiatan hati, lebih keji daripada kemaksiatan jasmani. Sehingga ketaatan yang paling hebat apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letaknya di dalam hati, yang mana keimanan itu adalah dasar, pondasi dari semua ketaatan-ketaatan yang lain. Semuanya tanpa iman enggak berguna. Dan iman itu letaknya di dalam hati. Kemaksiatan yang paling buruk, yang paling bejat, yang paling kotor adalah kekafiran. Kekufuran adalah kemaksiatan yang paling dahsyat. Waliyadu billahi min dzalik, di mana enggak ada kejahatan, kemaksiatan yang lebih buruk daripada kekufuran yang letaknya di dalam hati manusia. Karenanya tugas kita untuk menjaga modal utama kita, hati kita. Jangan sampai padam, jangan sampai mati, jangan sampai cacat, jangan sampai rusak. Kita jaga hati tersebut agar selalu bersih dari hal-hal yang tercela. Allah Ta'ala berfirman, wala tagfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya bakalan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itu pondasi. Itu adalah motor yang memotori semua yang terjadi di luar tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau gumpalan ini baik, semua anggota tubuh bakalan jadi baik. Kalau dia rusak, semua anggota tubuh juga jadi rusak. Apa itu? Hati. Kalau hati kita udah benar, otomatis kita bakal ngelihat yang benar, bakal mendengar yang benar, bakal berucap yang benar, bakal menyentuh yang benar untuk kita sentuh, bakal melangkah yang benar untuk kita langkahkan. Kalau hati udah bersih, semuanya, kalau hati udah benar, semua ikut benar. Tapi kalau hati udah rusak, ngelihatnya juga kagak benar, mendengarnya juga hal-hal yang tidak benar, berucapnya hal-hal yang tidak baik, menyentuh, melangkah, memakan kepada hal-hal yang tidak baik. Waliyadu billahi min dzalik. Jadi ini kita punya hati, kita bersihkan, kita perbaiki, kita jaga hati kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau ketika berbicara tentang hati itu, beliau mengingatkan hati itu ada moyang dari keburukan itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang biasanya itu menjadi sumber kebusukan hati manusia. Apa aja yang membuat hati menjadi rusak? Umumnya itu manusia punya 3 hal yang bikin rusak. 1, al-kibir, kesombongan. Yang kedua itu adalah al-hasad, penyakit iri. Yang ketiga namanya penyakit riya. Tahu riya? Riya, ingin dilihat orang. Nah itu yang pertama itu sombong.
Orang yang sombong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la yadkhulul jannah man kan fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Tahu gak sombong itu apa? Menganggap dirinya lebih baik daripada salah satu makhluk Allah. Menganggap dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Siapa? Menganggap dirinya lebih baik dari manusia lain. Menganggap dirinya lebih baik daripada saya, lebih baik daripada manusia fulan, dari fulan. Bahkan menganggap dirinya lebih baik dari hewan, binatang, atau benda padat, atau bebatuan. Itu semuanya makhluk Allah. Dan sombong yang menganggap dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah, hadza huwa mutakabbir, orang yang sombong. Kita dan semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dimuliakan oleh Allah bukan dengan sifat kesombongan, dengan sifat tawadhu kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita meninggikan diri, menyombongkan diri terhadap makhluk lain, maka ya kita lebih hina daripada makhluk-makhluk tersebut. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendah, yang tawadhu, diangkat oleh Allah ta'ala. Tapi barang siapa yang menyombongkan diri, bakal direndahkan, dihinakan, dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti, sesuatu yang pasti. Disebutkan bahwasanya al-kibriya uridai, itu kesombongan, itu adalah pakaiannya Allah, milik Allah. Barang siapa yang mengambil kesombongan tersebut, berarti dia merebut pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sedemikian kurang ajar kepada Allah, bakal dihinakan, dilumatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, orang-orang yang sombong besok di hari kiamat mereka dibangkit. Tahu dibangkit dalam wujud apa? Sebab di hari kiamat itu wujud ruh, wujud hakikat hati seseorang itu yang nampak. Walaupun kalau di dunia adalah wujud daripada jasmani kita. Tapi kalau di hari kiamat nanti yang lebih dominan, yang lebih nampak adalah wujud daripada rohani kita, hati kita. Sehingga orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, mereka besok hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wujud mereka itu seperti semut, kecil-kecil, diinjak oleh semua orang-orang yang hadir di padang mahsyar sampai lumat. Begitulah orang-orang yang sombong, nasibnya demikian. Dan bukankah kita melihat Allah Ta'ala menceritakan kepada kita sejarah orang-orang yang sombong? Siapa? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu mereka orang-orang yang sombong. Namrud. Bagaimana hasil akhir mereka? Dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang ditenggelamkan, ada yang ditelan bumi, ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzu billahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, penyakit hati yang utama itu ada kesombongan, ada iri, hasud. Tahu gak hasud? Kalau ada orang lain dapat nikmat, dia yang mengkal, dia gak senang hati. Fulan dapat nikmat, dia yang pegel, dia yang kesel. Dan orang yang hasud, yang iri, yang gak suka sama orang lain dapat nikmat, hidupnya menderita dunia dan akhirat. Dia gak bakal bisa menikmati nikmat yang dia punya, dan nikmatnya orang gak bakalan sampai ke dia. Nikmat yang dia punya gak bisa dia nikmati. Sibuk melototin ayam di piringnya orang, ikan di piring sendiri, digondol kucing. Dan umumnya orang yang hasud begitu. Ya, dia makan hidangan nikmat yang di piringnya dengan linangan air mata, ya, karena mengidam-idamkan apa yang dimakan oleh orang lain. Sibuk dengan apa yang di kantong orang, sibuk dengan apa yang ada di rumah orang. Dan orang yang begitu selalu mengkel. Ngelihat tetangganya beli motor, dia yang sakit hati. Besokannya tetangganya beli mobil, dia masuk rumah sakit. Tetangganya beli rumah, dia yang masuk kuburan. Dan senantiasa sepanjang waktu di muka bumi, Allah Ta'ala selalu mengucurkan nikmat-nikmatnya. Jadi kalau engkau mau berat hati dengan nikmat yang Allah Ta'ala turunkan, maka hidupmu akan senantiasa menderita. Tahu gak orang yang hasud itu adalah orang yang paling kurang ajar? Kurang ajar kepada Allah.
Orang yang sombong, dia kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Orang yang hasud, orang yang sombong, orang yang gak tahu diri. Gak tahu diri, dirinya terbuat dari air mani, yang kalau nempel di baju kita, kita mau cepat-cepat cuci, kotor. Terus dia menyombongkan diri kayak Fir'aun. Dia menyombongkan diri seperti kaum 'Ad. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Atau seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Atau mengaku ini itu. Nah, itu orang yang sombong, orang yang bodoh, nggak tahu dirinya siapa. Nggak tahu dirinya siapa, kotoran dia bawa di perutnya. Kita kalau sekarang nih ketemu orang, kita bawa kotoran di kantong plastik, baunya kemana-mana. Pede gak kita? Nggak pede kita, malu kita, nggak enak, segen, malu. Nah, ini bukan lagi di tangan kita, dalam perut kita bawa-bawa, terus kita bersesumbar, kita menyombongkan diri. Ente nggak tahu diri. Itu orang yang sombong, orang yang nggak tahu diri. Dan orang yang hasud, orang yang kurang ajar, seolah-olah ketika dia melihat seseorang dapat nikmat dari Allah, ya Allah, kamu keliru, kenapa ngasih dia nikmat? Mestinya ke saya, bukan ke dia. Ya Allah, kenapa dia yang dapat itu nikmat? Kenapa dia yang dapat itu harta? Kenapa dia yang dapat ini dan itu? Bukan saya, engkau keliru ya Allah. Itu kurang ajar kepada Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Adapun orang yang riya, tahu riya? Apa itu riya? Riya itu kalau dia beramal, kalau Allah doang yang lihat, nggak cukup, kurang. Ya, saya sholat, tapi yang tahu cuma Allah doang, nggak cukup, kurang. Mestinya fulan tahu, tetangga tahu, murid tahu, jamaah tahu. Kalau saya sholat, kalau saya ngaji, kalau saya zikir, Allah doang tahu. Ya, masa Allah doang yang tahu? Allah doang yang tahu, seolah-olah kurang kalau Allah Ta'ala yang tahu. Kalau perlu, Allah nggak tahu nggak apa-apa, yang penting semua manusia tahu. Nah, ini orang punya iman apa enggak yang begini? Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini 3 penyakit umumnya ada pada diri manusia. Nah, kita harus bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang tercela. Dulu ada satu orang, zamannya siapa namanya? Satu orang bikin masjid, Masya Allah. Dia bilang kepada wakilnya, bikin masjid di kampung sana. Ya, wakilnya dia di kampungnya itu, ente bikin masjid, biaya dari saya. Dibangun masjid, jadi masjid. Oh, jamaah taunya ini masjid milik si wakil, sehingga populer. Mau sholat di mana? Masjidnya si wakil namanya dia. Beberapa tokoh masyarakat yang tahu di situ, akhirnya mereka bikin rapat, memanggil pemilik masjid yang bangun. Bilang, Pak, begini, kita mau mengumpulkan semua warga desa, mau kita umumkan. Kenapa? Sebab mereka membuat kesalahan fatal. Mereka salah sangka. Mereka nggak tahu kalau bapak yang bangun ini masjid. Jadi mereka taunya masjid si wakil. Padahal ente yang punya duit. Mereka nggak tahu. Jadi mereka salah sangka. Maka pemiliknya yang bangun masjid berkata, oh, penduduk desa salah sangka. Yang saya mau tanya, yang saya membangun masjid karenanya salah sangka atau enggak? Saya bangun masjid karena siapa? Karena Allah. Allah salah sangka gak sama saya? Allah ngiranya tuh masjid yang bangun wakil atau saya? Allah nggak salah sangka. Allah Ta'ala tuh ya khalas. Orang mau salah sangka masa bodoh, yang penting jangan Allah yang salah sangka kepada saya. Saya yang buat tapi pahalanya buat dia, enggak. Pahalanya saya tetap nggak hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang datang ke Imamul Haddad, ya Habib Abdullah, saya mau bangun masjid, mau begini, mau begitu. Habib Abdullah ngelihat niatnya dia begini, ente mau bangun masjid, seandainya, nih andai, kamu mau bangun masjid, mau pahala kan? Iya, ikhlas karena Allah, mau pahala. Ya sudah, seandainya itu duit, sini kamu kasih ke saya atur. Kamu jangan tahu saya bangun masjid di mana. Pokoknya kamu percaya sama saya kan? Kamu dijamin dapat pahala masjid murni, nggak kemasukan riya, nggak kemasukan apapun. Tapi jangan tahu saya bangun masjid di mana. Pokoknya kamu dapat pahala masjid di akhirat. Kira-kira hati itu ada yang ganjel gak? Dia bilang, ya Habib, ya terus terang ganjel. Dan kalau gitu niatmu masih belum beres, jangan bangun kalau dia begitu. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penyakit hati nih banyak. Ente sibuk sama apaan? Seandainya kita meninggal dunia, masih ada penyakit hati dalam hati kita, kita meninggal dunia bawa borok dalam hati kita, wallah celaka kita. Orang sakit kanker, dia meninggal dunia kankernya sembuh.
Orang sakit kena HIV, meninggal dunia, selesai udah penyakitnya. Kena penyakit yang paling fatal, dia meninggal dunia, udah selesai, sembuh. Tapi kalau dia meninggal dunia bawa sifat sombong, di kuburan lebih lagi yang dia dapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat enggak masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh ada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kakeknya Habib Husain Luar Batang. Kakeknya beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dia didik murid-muridnya, dia didik anak-anaknya. Ada satu anaknya beliau namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, ngaji sama beliau, belajar sampai jadi ulama besar di kota Tarim. Alhasil izin pamit mau dakwah. Udah waktunya dia nih untuk berdakwah keluar kota, ke kota Aden. Bilang, "Ya khair, kamu mau dakwah boleh. Cuma kamu mau dakwah emang punya kebisaan apa?" "Oh, saya bisa ini, bisa itu." "Enggak, yang saya mau tanya, emang kamu mau dakwah ada orang yang lebih mulia daripada engkau?" Kalau kamu mau dakwah, saya minta satu hal. Bawakan kepada saya orang ya yang mana kamu lebih mulia daripada dia. Orang yang lebih rendah daripada engkau, bawakan sini. Kamu mau dakwah kepada orang yang lebih mulia, ya buat apaan? Mereka lebih hebat dari engkau. Tapi kalau kamu mau dakwah kepada orang yang lebih di bawah kamu, nah tunjukkan siapa orang yang di bawah kamu, yang kamu mau dakwahin dia, siapa yang kamu merasa lebih mulia dari dia. Baik, cari. Dia keluar, adapun guru-guru saya, ya jelas mereka lebih mulia dari saya. Adapun rekan santri yang sama seperti saya, thalabatul ilm, ya mereka sama-sama santri, walaupun saya menonjol dalam banyak ilmu, tapi saya nggak tahu kali niat saya kurang ikhlas, mereka lebih ikhlas. Jadi jelas teman sejawat saya lebih mulia dari saya. Dia mikir siapa? Saya juga punya murid-murid yang ngaji sama saya. Kalau begitu mereka nih murid-murid saya, berarti saya lebih mulia dari mereka. Akhirnya dia pikir-pikir lagi, enggak juga kalau dipikir-pikir. Mereka nuntut ilmu agama, belajar. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk para santri-santri tersebut. Dan saya nggak tahu saya ikhlas atau enggak dalam mengajar. Sampai akhirnya dia berpikir, orang-orang yang tukang maksiat, mereka lebih hina dari saya pasti. Tapi dia pikir mereka yang maksiat, mereka bermaksiat kepada Allah, mereka jahil, nggak tahu kalau itu haram. Sedangkan saya nggak nganggap diri saya tukang taat. Saya nganggap diri saya orang yang maksiat dan saya tahu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abdil wathan. Orang yang tidak ngamalkan ilmunya diazab sebelum penyembah berhala, katanya beliau. Jadi saya nggak bilang diri saya lebih mulia daripada tukang maksiat. Sampai dia ngelihat kalau begitu orang kafir pasti lebih hina dari saya. Ya, orang yang kafir pasti lebih hina dari saya. Betul kan? Tapi setelah dia pikir-pikir, ya memang muslim lebih baik daripada non-muslim. Muslim lebih baik daripada non-muslim. Tapi saya lebih baik daripada fulan si kafir. Kita nggak berani ngomong begini. Katanya Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, saya nggak tahu. Ini orang, oke, dia kafir sekarang. Cuma kan ke depannya, masa depan, nggak tahu. Mungkin dia akhir hayatnya dapat hidayat, masuk Islam, meninggalnya husnul khatimah. Saya gara-gara sombong, takabur, Allah Ta'ala cabut keislaman saya, keimanan saya, meninggal tanpa Islam. Itu bisa aja terjadi. Mendingan kita jaga mulut, jaga adab terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak berani bilang saya lebih mulia dari dia, katanya. Sampai akhirnya dia murung, waduh, saya kayaknya ini nggak dapat izin dari abah. Akhirnya dia ngelihat, pas jalan pulang ngelihat anjing yang sudah mati jadi bangke, busuk baunya. Ini lebih hina dari saya. Dia ambil tali, dia mau ikat ke anjing untuk dia bawa ke depan abahnya. Nih makhluk lebih hina dari saya, maksudnya begitu. Tengah jalan dia berpikir, kayaknya sih kalau mau dipikir-pikir belum tentu. Besok hari kiamat kalau saya masuk neraka, saya mau bilang apa? Ketika hari kiamat binatang hatta anjing itu mereka dikembalikan ke dalam tanah menjadi abu. Anjing, semua hewan kembali menjadi tanah. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tukang maksiat, mereka menjerit, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi binatang hingga enggak perlu masuk neraka, kembalinya ke dalam tanah saja.
Saya nggak berani mengklaim diri saya lebih baik daripada anjing. Dia datang menghadap kepada ayahnya, dia cerita begitu, ya Abah, saya nggak temukan yang lebih hina dari saya. Dia bilang, nah, dengan mental semacam ini, dengan hati yang semacam ini, kamu baru pantas untuk berdakwah. Orang kalau udah hatinya bersih, memandang segalanya itu dengan kebaikan. Tapi kalau hati kotor, ngelihat orang sholat, ya dia riak mau nampang. Ngelihat orang sedekah, ya biar dipuji, cari muka. Begitu selalu omongannya berisi dengan omongan-omongan yang kotor. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya ayo bersihkan kita punya hati. Ya, kesibukan kita ini dalam membersihkan hati banyak banget. Banyak banget. Kalau kita meninggal dunia masih tersisa satu dosa kita di dalam hati, itu maka kita hancur. Kita meninggal dunia masih ada satu dosa dalam hati kita yang ingin dituntut oleh Allah, maka kita akan hancur, akan binasa. Kalau kita meninggal dunia masih ada satu dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, dan Allah ingin menuntut kita atas dosa tersebut. Yang membahayakan kita bukan dosanya Fir'aun. Fir'aun sombong, ya terus terang dosanya Fir'aun tidak membahayakan kita. Dosanya Fir'aun membahayakan Fir'aun. Dosanya iblis nggak membahayakan kita. Dosanya Namrud, Haman, Gorun tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah dosanya kita sendiri. Dosa semua manusia sama dosa kita yang paling kecil, mana yang paling bahaya buat kita? Dosa kita yang paling kecil. Nah, lu ngapain ngurusin dosanya orang? Urusin dosa kita sendiri. Perbaiki diri kita sendiri. Nih hati kita nih, perbaikin. Jangan sampai kita meninggal dunia masih ada hasud, masih ada iri, masih ada dengki. Besok tuh di hari kiamat, di sorga nggak ada tempat buat orang yang hatinya penuh dengki. Di sorga nggak ada tempat buat orang yang penuh kesombongan, nggak ada tempat buat mereka. Kalaupun orang-orang yang hatinya kotor masuk sorga, mesti bersih dulu baru bisa masuk. Allah Ta'ala bilang, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Dicabut dulu tuh kesombongan, nah baru Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala bersihkan akhlak kita, Allah Ta'ala bersihkan fikiran kita, dijaga kita dari penyakit hati, dijaga kita dari kesombongan, dijaga kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hassin lana al-akhlaq warbutna binabika habibil khallaq birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Itu terakhir Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang, saya ditawarkan mau punya keturunan yang ulama atau punya keturunan yang hatinya bersih. Dan saya milih kepada Allah, saya pengen punya keturunan yang hatinya bersih, bukan yang ilmunya banyak. Pengen punya keturunan yang hatinya bersih. Orang kalau udah hatinya bersih, rizki dapat, ilmu dapat, segalanya dapat. Tapi kalau hati kotor, ilmu segudang kagak ada gunanya. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.